Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan presentasikan hasil PPT dari kelompok kami dari bab 12 sampai 16. Yang beranggotakan yang pertama yaitu Oktaviana Anggaretasari, NPM 0115, yang kedua Erlangga Adihananto, NPM 0122, yang ketiga Nungki Dimas, NPM 0124, dan yang keempat Zulfa Arina, NPM 0125, yang kelima Alvina Rizky Sabila, NPM 0132, dan yang terakhir yaitu Dandi Rahmat, NPM 0150. Welcome to bab 12, yaitu Destructive Mindset vs TD Mindset. Studi yang dilakukan Dweck tahun 2013 menemukan bahwa terdapat dua jenis mindset bagi setiap pembelajar. Pada pembelajaran melakukan sesuatu karena dinilai dan ada yang melakukan karena ingin hidupnya berubah. Mereka yang biasa dinilai bagus biasanya menjadi kurang berani menghadapi sesuatu yang baru, apalagi resiko tidak bisa atau gagal. Mindset tetap berbeda dengan mindset yang tumbuh. Karena berusaha terus, mereka sangat percaya pada suatu saat masa depan baru itu ada bersama mereka yang hari ini belum tampak hebat. Umumnya, orang-orang ini amat suka tantangan baru, dan kalau menghadapi kesulitan, mereka tak mudah menyerah. Membantu dan mengajak orang lain untuk melihat. Black dan Gray Gerson tahun 2002 menemukan ada 3 cara yang dapat dipakai untuk mengajak orang lain melihat, yaitu yang pertama, menciptakan kontras yang tajam. Yang kedua, yaitu menciptakan konfrontasi yang efektif. Dan yang terakhir, yaitu menggabungkan keduanya, yaitu kontras dan konfrontasi. Mengajak orang bergerak. Setelah orang-orang itu diajak melihat, tantangan selanjutnya adalah mendorong agar mereka mau bergerak. Orang yang melihat belum tentu mau melakukan sesuatu, karena ada beberapa alasan mengapa seseorang enggan bergerak. Yang pertama, yaitu hitungan resiko. Dan seseorang akan enggan bergerak kalau menurut perhitungannya resiko yang harus ditanggung jauh lebih besar dari hasil yang akan ia terima. Macam-macam jenis risiko. Yang pertama yaitu financial risk, yaitu risiko yang berupa keuntungan atau kerugian material atau monetarial. Yang kedua yaitu psychological risk, yaitu risiko psikologis berupa tekanan-tekanan dan imbalan psikologis seperti rasa aman, kebanggaan, dan sebagainya. Yang ketiga social risk, yaitu risiko-risiko sosial seperti penerimaan orang lain, teman, keluarga, dan masyarakat. Yang keempat physical risk, yaitu risiko-risiko gangguan fisik seperti pemukulan, gangguan keamanan diri, dan sebagainya. Yang keempat yaitu performance risk, yaitu resiko-resiko terhadap penampilan seperti tampak buruk, kacau, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu time risk, yaitu resiko waktu berupa banyaknya waktu yang perlu dicurahkan untuk mempersiapkan dan mendorong perubahan. Terperangkap pandangan masa lalu. Sebuah perusahaan akan eksis kalau ia berada dalam keadaan yang disinari matahari. Itulah usaha yang cemerlang, yang dikerjakan dengan sangat baik dalam industri yang sedang tumbuh. Namun, apa yang sedang dikerjakan dengan baik suatu ketika akan menghadapi persoalan. Segala sesuatu yang bagus dengan margin besar akan mendatangkan pesaing. Perangkap pandangan-pandangan lama akan membuat manusia tetap melakukan hal yang sama, apalagi bila tidak didukung oleh R dan D yang memadai dan perusahaan tidak membentuk disruptive culture. Menyajikan kontras. Penting sekali mengubah pandangan-pandangan eksekutif dari waktu ke waktu. Mereka perlu ditujukan komentar secara sederhana seperti kita membedakan hitam dan putih. Hindari kompleksitas dalam membandingkan. Untuk mempermudah tindakan, manusia memerlukan kontras. Atasi dengan fokus mengambil pengalaman tak terelakkan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengajak orang melihat yaitu pentingnya melakukan perubahan adalah suatu teknik yang disebut inescapable experience. Melalui teknik ini, para pemimpin eksekutif dan manajer diajak melihat sendiri fakta-fakta yang ada di lapangan. Percaya.
Believing artinya bukan sekedar percaya, melainkan bergerak dan menjalankan apa yang dipercayainya. Ia mungkin akan menghadapi hambatan-hambatan dan kinerjanya pasti belum sempurna benar. Namun justru disinilah yang diperlukan rasa percaya yang kuat karena seseorang yang mencoba sesuatu yang baru akan tampak kurang cerdas. Harus telah melakukannya sekian lama, orang ini akan membaik kinerjanya dan kembali ke tahap pertama. Kemudian kita lanjut ada disruptive marketing. Jadi kata disruptif itu sendiri merupakan sebuah cara baru atau apa ya, terobosan baru, bisa dibilang juga inovasi baru dalam melakukan segala sesuatu, strategi yang berada di dalam perusahaan. Dan subbab ini merupakan disruptive marketing, jadi merupakan cara baru dalam melakukan sebuah pemasaran, strategi baru dalam melakukan sebuah pemasaran, terutama di bidang teknologi. Kemudian studi kasus di sini ini membahas terkait wisata Danau Toba, karena Danau Toba itu tersendiri merupakan daerah yang awalnya merupakan daerah yang terisolasi dan akses menuju ke sananya saja susah dan lama. Dan kemudian sejak Joko Widodo melakukan kunjungan dan meresmikan wisata tersebut, banyak awak-awak media yang meliput Joko Widodo dalam mengesahkan, sehingga uh, Danau Toba ini bisa dikenal oleh masyarakat luas gitu. Banyak media yang meliput di sana. Jadi um, hal ini merupakan salah satu bagian dari inovasi baru dalam melakukan sebuah pemasaran pada wisata di Danau Toba ini. Oke, kita lanjut teman-teman. Di slide berikutnya ada birokrasi disruptif, atau bahasa Indonesianya adalah birokrasi disruptif. Tadi kan kita sudah membahas mengenai disruptif itu merupakan cara baru atau inovasi baru dalam melakukan segala sesuatu di dalam organisasi ataupun perusahaan. Nah, birokrasi itu sendiri itu merupakan sistem organisasi yang terkhususnya di dalam aparatur pemerintahan. Jadi birokrasi ini merupakan sistem yang berada di dalam pemerintahan. Jadi kita artikan bahwa birokrasi disruptif ini merupakan suatu sistem yang diperbaharui di dalam aparatur pemerintahan modern, khususnya guna menyelesaikan tugas yang bersifat spesialisasi. Jadi studi kasus di sini membahas mengenai pendopo kantor Bupati Banyuwangi yang terdapat beberapa layar di sana. Jadi ada sebuah ruang di kantor Bupati. Di sana itu terdapat beberapa komputer-komputer yang bisa diakses oleh beberapa orang terkait informasi. Banyak informasi di sana bisa diakses. Misalnya informasi mengenai proyek-proyek pemerintahan, apa sih yang sedang dilakukan di Bupati di dalam Banyuwangi. Terus kemudian ada beberapa program kerjanya bisa kita akses, bisa kita unduh informasinya di sana, dan juga nama-nama pejabat terkait. Dan kemudian banyak lagi yang bisa kita akses di dalam layar komputer yang tersedia di salah satu ruangan bupati. Jadi hal ini merupakan salah satu birokrasi disruptif, di mana suatu birokrasi itu bisa diakses melalui teknologi seperti komputer ini, sehingga banyak masyarakat yang bisa mengetahui beberapa program-program yang sedang dijalani oleh Bupati Banyuwangi, seperti itu. Baiklah, slide selanjutnya ada smart marketing dan smart government. Jadi smart marketing itu merupakan pemasaran yang dilandaskan dengan inovasi, dan smart government merupakan pemerintahan yang didasarkan juga dengan inovasi. Jadi kenapa sih smart marketing dan smart government ini penting dalam suatu daerah? Karena dengan adanya dua komponen ini diharapkan dalam suatu daerah itu dapat mencapai tujuan dari bupati tersebut, sehingga daerah ini bisa maju dan terintegritas gitu, dikenal banyak masyarakat. Contohnya di Bupati Banyuwangi. Jadi Bupati Banyuwangi ini sering mendapatkan penghargaan menjadi salah satu kabupaten yang paling terintegritas di dunia maya. Jadi bupati ini menerapkan sebuah digitalisasi pelayanan agar dapat diakses oleh seluruh masyarakat Banyuwangi. Jadi bupati ini juga membuat program yaitu Smart Kampung yang menghubungkan desa-desa dengan internet, sehingga masyarakat desa itu semua dapat terintegritas melalui internet ini, sehingga diharapkan akan
memajukan daerah masing-masing di seluruh Banyuwangi seperti itu. Baiklah teman-teman, di slide ini kita akan fokus mengenai implementasi dari birokrasi disruptif. Jadi dalam slide ini digambarkan, jadi setiap tahunnya Banyuwangi itu selalu mengadakan event-event guna mengembangkan pariwisatanya. Jadi kurang lebih ada 50 event per tahun. Banyak turis juga yang berdatangan di event tersebut untuk banyak tujuan dari mereka ya. Salah satunya mungkin untuk meramaikan event tersebut, ada yang ingin membeli oleh-oleh, terus juga macam-macam. Dan mereka itu sangat senang karena pemerintahan di sana itu juga memfasilitasi, membiayai aktivitas-aktivitas dan kunjungan mereka di sana. Contohnya salah satunya ada event olahraga dunia, itu balap sepeda yang dinamai International Tour de Banyuwangi yang melewati Maron Kecamatan Genteng sampai Rogo Jampi. Jadi mengitari alam Banyuwangi. Seperti itu. Tahap-tahap dan pasar Kediri. Pengertian: pertama, ia membangun administrasi pemerintahan yang pro bisnis dengan mempermudah persyaratan perihal perizinan, memperingan biayanya, dipercepat, dan bila perlu dokumen tersebut diantarkan bagi yang membutuhkannya. Studi kasusnya, yaitu pertama, ia membangun administrasi pemerintahan yang pro bisnis dengan mempermudah persyaratan perihal perizinan, memperingan biayanya, dipercepat, dan bila perlu dokumen tersebut diantarkan bagi yang membutuhkannya. Selanjutnya, disrupted society. Penjabaran kasus, yaitu pada kasus Bojonegoro yang dahulunya dibentuk dari tanah bekas lautan yang naik, yang selanjutnya menguji kebenaran dan sinkronisasi. Pada kasus berikut ini, yaitu peristiwa 17 Desember 2010. Pada tahun 17 Desember 2010 di Tunisia terjadi razia terhadap Bouazizi yang dilakukan oleh polisi karena tidak mampu membayar pajak denda sebesar 7 dinar dari denda sebesar 10 dinar. Pada saat itu, Bouazizi ditampar dan dinistakan oleh polisi perempuan di depan umum. Baginya, tamparan tersebut dimaknai sebagai penghinaan terhadap arwah ayahnya. Ia pun protes mendatangi balai kota untuk berbicara, namun tidak ada satupun pejabat di sana yang mau menemuinya. Pada akhirnya ia merasa frustasi atas ketidakadilan dan pergi ke sebuah taman besar di pusat kota. Lalu ia menyiram dirinya sendiri menggunakan bensin sehingga basah kuyup dan membakar dirinya sendiri. Saat ia sekarat, ia berteriak menuntut keadilan. Foto dirinya yang terbakar itu menjadi viral dalam sekejap. Semua orang tahu akan ceritanya, dan semua punya pengalaman buruk. Foto dan berita yang viral tersebut menjadi sebuah protes seakan-akan ajakan untuk bergerak secara massal. Massa yang bersimpati berubah menjadi gerakan massal untuk menjatuhkan penguasa. Setelah meninggalnya Bouazizi, selang 3 hari setelah kejadian, rezim Ben Ali tumbang setelah ia berkuasa hampir 25 tahun. Namun lebih dari itu, bangsa di sekitar Tunisia pun melakukan sinkronisasi. Pemimpin menghadapi era non finito. Menentukan hasil kerja memang menjadi tekanan tersendiri. Itulah legasi yang seakan-akan harus ditinggalkan oleh setiap pemimpin, terlebih pemimpin perubahan dalam menghadapi masyarakat yang disrupted. Akibat pertempuran internal yang berkepanjangan akan sangat mungkin didapatkan karya-karya yang tidak selesai atau non finito. Seperti 4 buah patung karya Michelangelo yang dikenal dengan nama The Naked Self. Dalam manajemen perubahan, karya seni itu dikenal sebagai filosofi non finito
atau karya yang tidak selesai. Hal ini harus menjadi bagian dari sejarah penting Italia di mana pada abad ke-17 hingga ke-18 Italia dikuasai oleh mafia. Mereka terus mengganggu wali kota, gubernur, seniman besar, dan penguasa. Selama kebutuhan mereka belum terbayarkan, mereka selalu mengganggunya. Mafia terus menekan sehingga karya-karya mereka tidak selesai lalu dihujat oleh massa agar kehilangan kredibilitasnya. Lalu dituding korupsi walau tak ada bukti sama sekali. Tidak terbukti juga. Karya-karya besar tadi seakan meninggalkan pesan adanya kendala yang krisis amat mengganjal di kalangan pemimpin Indonesia, yaitu ketidakpastian. Begitulah filosofi non finito itu dalam setiap perubahan. Akhirnya, disrupted society. Disrupted society merupakan suatu gambaran sosiologis yang mewujudkan sesuatu telah berubah menyusun terputusnya suatu ikatan. Demikian juga menjelang keterputusannya cara-cara lama seperti pemanisme, perilaku koruptif dalam politik dan birokrasi rumah, serta pemakaian atribut-atribut sakral untuk menutupi kejahatan yang terjadi dalam penegakan publik. Disitulah terjadi disrupted society. Dalam dunia digital, berakhirnya suatu zaman dari kertas ke digital dijelaskan menimbulkan efek disrupted. Masih beberapa hal yang akan berubah dan tentu saja peranan negara pun akan bergeser karena hal ini tidak manusia umumnya ingin mempertahankan sesuatu yang predictable, bukan yang berubah-ubah. Kemudian ada pangan, pemerintahan, olahraga, dan pendidikan. Menurut Thomas Robert Malthus, pada 1778 menulis sebuah hasil penelitian yang mewujudkan banyak orang. Dalam karyanya yang berjudul An Essay on the Principle of Population as it Affect the Future Improvement of Society, Malthus mengatakan bahwa power of population akan tumbuh jauh melebihi kemampuan power of the earth untuk menghasilkan makanan bagi manusia. Kemudian ketika pangan menjadi langka, yaitu satu, ketidakmampuan bumi memberikan makanan untuk manusia tentu saja bisa berarti kiamat. Seperti juga hari ini, saat itu pun Inggris terbagi menjadi dua, yaitu kaum optimis dan kaum pesimis. Kemudian yang kedua, kaum pesimis, yaitu kaum yang berkutat pada keributan, memaki-maki kerajaan, dan menyuarakan ketakutan-ketakutan. Mungkin tingkah mereka mirip seperti haters zaman sekarang, hanya bisa marah-marah atau menghalangi orang lain untuk berbuat sesuatu yang tidak semestinya dilakukan dan dinilai salah oleh kerajaan pada masa itu. Dengan kerajaan massa dan pesimisme, bukannya melihat kesempatan untuk berubah, mereka hanya mampu untuk menyeruakan keterancaman. Kemudian yang ketiga, sebaliknya kaum optimis, yaitu meneruskan kerja dan memberikan hidup mereka masuk melalui serangkaian penelitian dan bertindak cermat untuk menyelamatkan kehidupan. Beberapa pendapat boleh, tetapi harus dipikirkan secara terbuka. Kemudian yang keempat, berkat orang-orang optimis yang berpikiran terbuka itu, ramalan Malthus tidak terbukti di Inggris pada 1993 menurut Kennedy. Hal itu tergambarkan dengan adanya emigrasi dengan teknologi transportasi laut, revolusi pertanian, dan revolusi industri yang terjadi di Inggris pada tahun itu.
Kemudian krisis ekonomi, yaitu demikianlah dalam hidup kita selalu berhadapan dengan orang-orang yang gemar menakut-nakuti yang tujuannya mungkin baik. Namun di satu sisi mungkin tidak. Siapa yang mempercayai mereka? Satu, orang-orang yang belum berpengalaman seperti pengusaha kecil atau pengusaha baru, karyawan kantoran ataupun karyawan lapangan. Kemudian mempunyai harta yang banyak, yaitu orang yang sudah pernah kehilangan sebagian harta maupun yang sudah kehilangan seluruh hartanya pada krisis ekonomi lalu. Kemudian takut kehilangan, yaitu orang-orang yang pernah merasakan pahitnya kasus krisis seperti contohnya tahun 2008 dan juga tahun 98 di Indonesia. Kemudian kaum yang tidak mau, yaitu yang terlalu nyaman di zona bisnis sendiri sehingga menyebabkan ketidakmauan untuk berinovasi. Contohnya yaitu perusahaan Nokia. Kemudian krisis ekonomi Indonesia tahun 98. Yang pertama, kurang lebih 40% yaitu hanya segelintir orang kaya lama berhasil pulih. Kemudian kurang lebih 73% kriminalitas, yaitu kasus kriminal yang terus berangsur-angsur bertumbuh. Kemudian 80% kurang lebih kehilangan aset, saham, harta, dan juga usaha mereka. If you want to, you will find the way. If you don't want to, you will find excuse. Artinya hanya orang-orang yang mau bergerak yang akan menemukan jalannya, sedangkan yang tidak ingin bergerak akan terus membuat alasan, merangkai cerita, dan mengirim berita negatif. Kemudian krisis ekonomi dapat dihindari, yaitu ekonomi adalah suatu kumpulan perilaku yang hasilnya adalah akibat dari perbuatan manusia yang akhirnya membentuk suatu pola. Pola itu yang bisa bergerak ke atas dan juga bisa bergerak ke bawah suatu saat. Bila bergerak ke bawah, bisa saja ia menukik balik ke atas menjadi anomali karena manusianya berpikir positif. Begitu juga dengan sebaliknya. Next. Kemudian krisis ekonomi, yaitu krisis yang dimaknai sebagai suatu titik belok atau for better or for worse di negara barat. Kemudian diartikan sebagai weiji yang berarti kesempatan atau peluang dalam bahaya di Cina, dan kemudian di Indonesia sendiri krisis diartikan sebagai suatu situasi yang gawat, genting, dan kemelut. Hal tersebut bisa diartikan lebih mendalam seperti bisa menumbuhkan banyak pengangguran. Next. Kemudian ada konflik etnis. Ini juga merupakan konflik yang mencekam. Saya masih teringat konflik etnis di Kalimantan pada tahun 1999. Saat itu saya menjadi dosen terbang di Universitas Tanjung Pura. Keluarga saya tentu terkejut ketika seseorang mengirimkan fasis smile tentang kepala seorang petugas keamanan yang ditaruh di pagar hotel. Kemudian contoh yang kedua yaitu keluarga saya menjadi heboh dan meminta saya agar tidak berangkat mengajar. Namun saya katakan mengajar itu adalah ibadah. Karena tahu soal pendidikan tersebut,
anak-anak mereka tidak mengizinkan ayahnya untuk berangkat, dan mereka melakukan komunikasi kepada kampus untuk memperbolehkan ayah mereka untuk tidak berangkat. Kemudian yang ketiga, saya tahu percakapan selanjutnya karena sudah harus segera berangkat. Di pesawat saya lihat bangku-bangku kosong ditinggalkan penumpang yang ketakutan. Pusher yang bertugas mengajak saya berbincang dan mereka terheran-heran sambil bertanya, "Mengapa Anda berani berangkat dan nekat?" Saya jawab, "Saya adalah tenaga pengajar dan saya wajib melakukan tugas ini karena tugas ini adalah sebagian dari ibadah." Next. Kemudian ada faktor konflik etnis. Terdiri dari dua, yaitu sengaja dan tidak sengaja. Yang sengaja yaitu dimulai dari saling ejek satu sama lain, melukai satu sama lain, hingga mengolok-olok tentang kesenjangan. Kemudian contoh yang berikutnya yaitu mengapa harga daging di Indonesia tidak kunjung turun. Yang pertama, Indonesia mungkin adalah salah satu negara atau bangsa yang besar yang akan menghadapi serangan disruption untuk memperbaiki tata niaga daging sapi. Kemudian yang kedua, Indonesia telah menjadi negara pengimpor sapi bukan dagingnya, melainkan pengimpor sapi hidup terbesar di dunia. Kemudian yang ketiga, harga ikan hidup adalah yang termahal, lalu diikuti ikan yang mati, yang pembuluh darahnya belum beku dan juga belum pecah dan langsung diolah. Kemudian ikan dalam kaleng, dan yang terakhir adalah ikan asin yang sudah diawetkan. Kemudian yang keempat, sebab semua yang segar dan hidup memang jauh lebih mahal daripada yang sudah menjadi daging. Kemudian yang kelima, tujuan dari daging yang sudah diolah adalah agar memudahkan masyarakat dalam mengolah makanan dan juga menambah kandungan protein, zat besi, gizi, dan kebaikan lain secara tepat dan efisien, serta secara merata. Next. Kemudian ada pemerintah yang berubah. Perubahan bukan hanya bergulir di dalam lingkup industri dan dunia usaha, melainkan juga di sektor pemerintahan. Berkat para changers maker, nasib bangsa-bangsa telah berubah menjadi lebih baik. Contoh yang pertama seperti halnya Singapura di tangan Lee Kuan Yew. Dulu Singapura hanya memiliki lapangan sepak bola, tetapi pantainya kurang layak atau tidak bersih dan tidak berstandar internasional saat itu. Setelah perubahan atas kegigihan Lee Kuan Yew, Singapura kini seolah menjadi negara maju di Asia dengan tingkat ketertarikan investasi dan perdagangan yang sangat ramai. Kemudian contoh kasus yang kedua yaitu perubahan juga terjadi di Bali saat Raja Ubud berkuasa. Ubud kini menjadi desa dengan tingkat pariwisata alam dan seni yang sangat tinggi. Hal ini bisa saja terjadi karena kegigihan dari Raja Ubud tersebut. Hal ini tertuliskan di dalam buku yang berjudul From $1 to $1 billion. Kemudian yang ketiga yaitu Emir Shah Sattar yang berhasil menyulap maskapai Garuda menjadi maskapai penerbangan kelas dunia yang awalnya hampir bangkrut. Kemudian contoh yang terakhir yaitu Abdullah Azwar Anas, yaitu yang berhasil menyulap Banyuwangi dari suatu daerah yang terisolasi berubah menjadi destinasi wisata yang tak pernah sepi. Next. Kemudian ada keuntungan dari pemerintahan yang berubah. Keuntungan yang pertama yaitu ilmu, pengetahuan, dan teknologi menjadi lebih maju. Kemudian yang kedua, tidak ada lagi kesenjangan pendidikan.
Kemudian yang ketiga yaitu bermunculan ilmuwan-ilmuwan baru yang dapat merubah tatanan atau cara pandang di masa depan yang akan berguna bagi umat manusia. Kemudian yang terakhir yaitu mencerdaskan dan memberikan pandangan positif. Untuk mencerdaskan dan memberikan pandangan positif, ini bisa saja terjadi di Indonesia, mulai dari segi teknologi dan juga segi budaya. Seperti itu contohnya, dan next. Kemudian contoh yang berikutnya ada universitas yang berubah. Yang pertama, selain pendidikan dasar, sasaran disruption yang amat menonjol pada abad ke-21 ini adalah institusi seperti universitas, penuh dengan incumbent yang terbelenggu di zona nyaman dan melakukan iteration pada abad ke-21 ini. Universitas di Indonesia semakin tidak berbunyi di Asia. Sedangkan di contoh kedua yaitu iteration adalah kurangnya inovasi dalam hal program studi dan fakultasnya. Itu tentu saja mempengaruhi mengapa universitas di Indonesia tidak berbunyi di Asia. Mulai dari mata kuliah, kemudian materi yang diajarkan, sampai attitude dari universitas itu sendiri yang diajarkan dari waktu ke waktu juga tidak banyak berubah, tidak ada yang baru. Kemudian yang ketiga, sementara itu National University of Singapore dan Nanyang Technological University adalah pendidikan terbaik top 50 versi QS. Hal itu menjadi pandangan mengapa kini universitas di Singapura menjadi yang paling berbunyi di Asia dan paling diperhitungkan. Next. Kemudian gelombang disruptif dalam pendidikan meliputi yaitu yang pertama on demand, yaitu jasa-jasa pendidikan dan keterampilan termasuk perkuliahan ujian. Kemudian open source, yaitu jasa-jasa pendidikan dan keterampilan yang mengikuti job desk yang telah ditentukan oleh dunia universitas di internasional. Kemudian aplikasi-aplikasi pendidikan yang mobile dan responsif dan dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Kemudian yang berikutnya kurikulum yang lebih bersifat personal. Kemudian ada layanan konten tanpa batas, platform pendidikan kolaboratif, dan kursus-kursus serta materi-materi yang dapat dibuka secara online dan gratis. Mungkin itu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya bab 15 yaitu No Ordinary Disruption. No ordinary disruption itu adalah suatu proses disruption yang tidak biasa, bahkan rumit, yang membuat banyak orang gelisah kalau ditangani terlalu lama oleh orang-orang yang hanya mampu berwawancara. 6 hal dalam disruption yang menjadi tidak biasa. Yang pertama itu ada teknologi. Kemajuan teknologi menghubungkan semua orang di seluruh dunia dengan kecepatan yang luar biasa. Teknologi informasi sebagai bidang keladi pertama Great Disruption menjadi pemicu globalisasi. Rumitnya kecepatan disruption mengakibatkan kemajuan teknologi, kecepatan penyebaran berita, dan langkah yang diambil manusia bisa menjangkau lingkup yang amat luas.
menjangkau lingkup yang amat luas hanya dalam hitungan detik. Bukan cuma informasi, orang pun memindahkan sebagian besar aktivitasnya dari dunia fisik ke dunia nyata. Yang kedua yaitu kekuatan uang yang menjadi ilusi. Peradaban itu telah bergeser, seperti uang tak lagi terlihat bukan kertas atau logam cetakan, melainkan hanya catatan maya di dunia digital. Akrobat keuangan dalam skala besar, itu dunia sebenarnya juga sudah lama menyaksikan akrobat keuangan yang dimainkan oleh para ahli keuangan. Uang benar-benar ilusi itu, hal ini mengalahkan mereka hanya mampu melihat modal itu adalah uang kertas atau uang fisik. Yang ketiga yaitu Asia dalam gempuran urbanisasi. Peluang inilah yang diintip para pengusaha dan penguasa, banyaknya kota yang diuntungkan dengan kedatangan kalangan muda. Yang keempat, hadirnya kaum muda yang panjang umur. Poin keempat yang menjadi biang keladi terjadinya Great Disruption adalah mulainya menurunnya pertumbuhan penduduk di dunia. Kesenjangan generasi atau generation gap menjadi fenomena yang unik karena Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi yang multidimensi yang amat pada tahun 1998 yang menyebabkan ribuan pengusaha itu mengurangi jumlah pegawainya. Yang kelima yaitu arus global. Globalisasi memberikan pengaruh pada hal-hal pokok di dunia, tak hanya manusia dan barang, tetapi informasi dan modal. Dengan demikian, tingkat ketergantungan antar negara pun menjadi tinggi. Yang keenam, wajah-wajah baru pemimpin di dunia. Kelompok-kelompok yang makin mempersempit makna nasionalisme menjadi kepentingan-kepentingan tertentu, sehingga seringkali menjadi amat protektif dan kurang terbuka menerima kehadiran orang asing. Selanjutnya adalah akhir dari suatu zaman dari bab 16. Akhir zaman suatu tren sama dengan akhir suatu zaman. Zaman atau era membentuk suatu peradaban tertentu dan zaman baru membentuk generasi baru dengan cara baru. Inilah yang disebut tren break atau berakhirnya suatu tren. Ada karakter 3S, yaitu speed, kecepatan suatu tren untuk terkenal, berakhir, dan berubah seiring dengan berjalannya waktu. Surprise, kejutan datangnya suatu tren baru yang tidak bisa diprediksi dengan mudah. Ada sudden shift, tiba-tiba berpindah atau terjadi pergeseran tren. Dilihat dari diagram trend break menyatakan jika seiring berkembangnya zaman, suatu tren itu bisa berakhir atau tetap berlanjut tergantung daripada situasi dan kondisinya. Lalu ada generasi milenialis. Perbedaan generasi milenial dengan generasi sebelumnya jauh lebih merdeka, akibatnya menjadi amat ekstrovert, kurang hati-hati dalam bertindak, emosional dan ingin cepat naik kelas, lebih berpendidikan dan memiliki akses yang besar pada segala sumber daya dan informasi. Masa mukim terhadap segala hal menjadi lebih pendek dan lebih mengutamakan kebebasan daripada aturan yang membelenggu.
Berlaku konsumtif menjadi produktif, transisi, atau ciptakan yang baru. Contoh saja yang pertama, membidik pasar secara fisik atau tatap muka. Transisinya adalah online kan yang konvensional, dan disruptionnya adalah online hanya jendela menuju pasar. Mengapa regulator terkesan berpihak? Karena regulator adalah produk dari masa lalu, regulator turut membesarkan incumbent, regulator belum paham praktik-praktik bisnis baru, tidak mengenal bisnis model sebagai strategi, memandang new entrants sebagai pembuat kegaduhan, tekanan dan lobby intensif dari incumbent, regulator menikmati status quo. Lalu ada spektrum inovasi. Yang pertama, sustaining innovation. Kebutuhan sudah dipahami, pasar yang sudah ada, inovasi meningkatkan performa, harga lebih rendah, perubahan dan bertambah, konsumen yang sudah loyal pada merek, pasar mudah diprediksi, dan metode bisnis yang tradisional. Sedangkan jika disruption innovation itu kebalikan daripada sustaining tadi. Lalu mereka mengubah hubungan ekonomi. Owning economy didasarkan hak kepemilikan yang dibentuk oleh undang-undang kepemilikan menjadi sangat mahal dikarenakan beberapa faktor. Acquisition cost atau kita kenal sebagai aset, pinjaman yang amat besar untuk pembiayaan aset. Rezim perizinan, banyak negara membangun peraturan dengan rezim perizinan yang masif sehingga aset dapat dimiliki mereka yang mampu membayar agar diakui sebagai usaha yang resmi. Terus yang terakhir adalah aset yang mahal itu produktif, terkontrol, usaha skala yang amat besar, membentuk suatu kegiatan ekonomi yang terintegrasi, dilandasi prinsip-prinsip skala ekonomis, namun seringkali prinsip ekonomi seperti itu semakin hari menimbulkan banyak persoalan seperti korupsi, mafia, birokrasi terbelit-belit, pemerintahan yang tidak tertib dan rentan terhadap gejolak ekonomi. Tentu ikatan ini rawan bagi stabilitas negara. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.